Ya, dialog pagi ini masih bersama dengan Pak Arsul Sani. Beliau adalah Wasekjen Bidang Hukum P3 dari kubu Romi. Nah, kalau kita lihat Pak, tadi memang mungkin para anggota partai ini mengikuti arahan dari Kiai Haji Maimun Zubair begitu ya. Lalu bagaimana dengan anggota partai yang mungkin masih dalam tanda kutip galau nih Pak, di tengah-tengah antara mungkin tidak pro ke kubu Surabaya, atau seperti apa ini nantinya pada anggota partai akan dikenakan sanksi atau seperti apa? Saya kira tidak. Ini yang kami lakukan sekarang ini adalah proses sosialisasi. Kan tadinya ada orang yang datang ke muktamar di Jakarta itu karena tidak mengetahui, bukan karena pro Pak SDA, bukan karena pro Pak SDA, tapi karena tidak mengetahui. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya kubu Kalimantan Selatan. Kemudian juga ada sekitar 10 DPC dari Kalimantan Timur, yang akhirnya setelah kita beri penjelasan bahwa ini sudah ada legalitas dari pemerintah, ya mereka balik walaupun sudah sampai di Jakarta. Paling enggak tidak jadi masuk ke dalam arena muktamar sebagai peserta. Tapi di Papua Nugini juga sedikit bergolak begitu ya Pak? Ini ada 2 kubu juga di sana begitu? Betul, betul. Tetapi kami yakin bahwa ini dengan sosialisasi yang kami lakukan itu insya Allah akan mengerti teman-teman di struktur di bawah yang memang barangkali tidak tahu duduk persoalannya. Kami di dalam melakukan sosialisasi juga menjelaskan juga argumentasi hukumnya dan segala macam. Nah, ini yang kami yakin dalam 1-2 bulan ini akan selesai. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Menkumham juga ini ada beberapa catatan bahwa Menkumham sudah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum menandatangani keputusan itu, dan juga Dirjen AHU ya begitu, Administrasi Hukum Umum. Betul. Dan itu mengatakan bahwa ini valid, legalitasnya sahih begitu kan Pak? Jadi barangkali bisa saya jelaskan seperti ini ya. Terlepas bahwa Pak Menkumham konsultasi dengan Pak Presiden ya, kan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu kan di pasal 23 ayat 3 itu dikatakan bahwa dalam 7 hari ya setelah menerima kelengkapan berkas, maka Menkumham itu punya kewajiban untuk mengesahkan. Artinya kata mengesahkan itu bisa jadi menerima perubahan susunan kepengurusan atau menolak. Jadi itu harus bersikap. Nah, kalau kita lihat sekuennya, itu muktamar di Surabaya selesai tanggal 17 pagi, maka 17 sorenya kami sampaikan permohonan pendaftaran ke Kumham. Tanggal 20 hari Seninnya kami lengkapi semua persyaratannya, dan kebetulan muktamar di Surabaya itu proses verifikasinya, karena yang penting itu keabsahan muktamar adalah verifikasi pesertanya, ya itu dilakukan oleh notaris. Notaris ini kan pejabat publik, ya, yang tidak bisa kita setir-setir, ya, orang itu diakui, orang itu nggak bisa seperti itu kalau notaris, itu kan. Jadi, nah ini yang kita sampaikan semua. Nah, jadi kalaupun dihitung dari tanggal 20, maka paling lambat sebenarnya seharusnya pemerintah itu 27 itu harus mengeluarkan keputusannya. Ya, 27 harus mengeluarkan keputusan. Tapi karena kami memahami 27 menterinya baru dilantik, belum serah terimanya baru 27 malam. Nah, tanggal 28 kemudian baru diberikanlah keputusan itu. Nah, tentu menteri tidak ujuk-ujuk, mesti melalui kajian para staf dan eselon di bawahnya lah, ya, dari mulai Direktorat Tata Negara, kemudian di Direktorat Jenderal AHU, itu pasti sudah melalui kajian. Jadi kalau teman-teman saya bahkan yang di Senayan itu mengatakan, oh baru 1 hari menjabat menteri kok langsung mengesahkan, nggak seperti itu, jalan ceritanya itu. Justru kalau ini ditunda-tunda, menteri melanggar hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Betul. Pak Arsul, ini dinamika di DPR juga bergejolak begitu ketika ini ada 2 kubu, Romi dan SDA, dan ketika pada rapat juga keikutsertaan, ada yang tidak diikutsertakan. Ini bagaimana kemarin Pak dinamikanya? Sebenarnya gini, pada dasarnya fraksi P3 di DPR maupun MPR itu kompak. Nah, buktinya apa? Buktinya ketika pemilihan ketua MPR, ya, kan kemudian ketika P3 bergabung dengan KIH dan kemudian diusung Pak Hasrul Aswar, itu kan semua tidak ada yang menentang. Nah, dalam perjalanannya kemudian karena ada sebagian teman kita itu yang kita duga, ini baru dugaan, itu punya keinginan pribadi untuk mendapatkan jatah pimpinan alat kelengkapan dewan, maka ada yang menyebal dari kebijakan fraksi. Nah,
Kalau kita lihat petanya, terus terang bisa kami sampaikan, dari 39 anggota fraksi P3, maka maksimal sebenarnya cuma 5 yang tidak ikut di arus utamanya yang 34 ini. Itu loh, cuma 5 paling bantar. Itu. Dan jadi itu aja sebenarnya. Jadi kalau dibilang terpecah itu kan kalau misalnya 19 versus 20 atau 24 versus 15. Tapi kalau paling banyak 5, ini rasanya sebetulnya tidak terpecah. Ya, gitu. Artinya masih dalam satu. Iya, ya, arus utamanya jelas. Arus utamanya jelas, sepakat bahwa sesuai putusan muktamar di Surabaya kita bergabung ke dalam KIH. Ya konsekuensinya tidak dapat alat kelengkapan di DPR, ya tidak apa-apa, artinya tidak dapat pimpinan. Pak Arsul, menurut Bapak mungkin ini dinamika nanti persidangan, prosesnya sendiri akan terkendala apa begitu, yang terberat atau yang terbesar, seperti apa gambaran yang mungkin Bapak ingin menanggapi? Ya, jadi gambarannya seperti ini. Ini kan gugatan dari Pak SDA dan Pak Ahmad Gojali Harahap, wakil sekjennya Pak SDA periode yang lalu, itu mengajukan gugatan kepada menteri yang digugat. Tapi kan undang-undang PT-UN itu kan memberikan kesempatan kepada pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan atau terancam untuk mengajukan permohonan intervensi. Nah tentu kami DPP hasil Muktamar Surabaya itu akan mengajukan intervensi. Kami juga yang di fraksi di DPR, ya paling tidak yang 34 orang ini juga akan mengajukan permohonan intervensi. Karena fraksi ini berkepentingan juga soal siapa DPP yang sah. Karena fraksi ini kan kepanjangan tangan dari partai politik. Betul. Partai politik itu representasinya adalah Dewan Pimpinan Pusatnya. Nah kemudian teman-teman DPW dan DPC ya yang merasa bahwa merekalah pemegang kedaulatan di muktamar partai itu juga akan mengajukan intervensi. Jadi nanti pihaknya tidak akan cuma menjadi dua, bisa jadi menjadi 3, bisa 4, bisa juga lebih dari 10. Artinya proses ini akan semakin panjang, namun operasional partai akan seperti apa nantinya? Kalau operasional partai... Jangan dijawab dulu Pak, kita tahan, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, segmen terakhir setelah jeda pariwara.